Halo teman-teman, selamat datang di video pembelajaran Apoteker Udayana. Nah, kali ini kita akan membahas terkait dengan kajian farmakologi obat jamur. Kalian pada penasaran kan? Yuk lihat videonya. Berikut merupakan anggota kelompok kami. Jamur merupakan salah satu penyebab infeksi yang sering terjadi di negara-negara tropis, salah satunya Indonesia. Infeksi jamur atau disebut juga dengan mikosis, berdasarkan lokasi infeksinya dapat dibagi menjadi 3. Yang pertama, mikosis sistemik atau infeksi jamur sistemik, biasanya disebabkan oleh aspergillosis, blastomikosis, candidiasis, dan sebagainya. Yang kedua, dermatofit, yaitu infeksi jamur yang menyerang kulit, rambut, dan kuku, biasanya disebabkan oleh epidermophyton dan mycosporum. Yang ketiga, mikosis mukokutan, yaitu infeksi jamur pada mukosa dan lipatan kulit yang lembab disebabkan oleh Candida. Menurut indikasi klinis, obat-obat anti jamur dapat dibagi menjadi 2 golongan. Yang pertama, anti jamur untuk infeksi sistemik, dan yang kedua, anti jamur untuk infeksi dermatofit dan mukokutan. Anti jamur untuk infeksi sistemik antara lain ada amphotericin B, flucytosine, ketoconazole, itraconazole, dan fluconazole. Untuk anti jamur infeksi dermatofit dan mukokutan, antara lain ada cortimazole, econazole, miconazole, ketoconazole, terbinafine, dan nystatin. Obat pertama yang akan kita bahas yaitu golongan polien, salah satunya adalah amphotericin B. Amphotericin B merupakan drug of choice untuk terapi mikosis sistemik berat atau deep mikosis. Obat ini bekerja dengan menghentikan pertumbuhan serta perkembangan dari biakan jamur. Efek samping yang ditimbulkan dari penggunaan obat ini dapat menyebabkan toksisitas ginjal serta toksisitas kardiovaskuler atau aritmia. Sehingga dalam penggunaan obat ini harus dilakukan monitoring pada pasiennya. Yang kedua ada flucytosine. Flucytosine atau 5-fluorositosin merupakan anti jamur sintetik yang berasal dari fluorinasi pirimidin dan memiliki persamaan struktur dengan fluorourasil dan floxuridin. Mekanisme kerja obat ini adalah masuk ke dalam sel jamur dengan bantuan sitosin deaminase, kemudian di dalam sitoplasma akan bergabung dengan RNA sehingga sintesis protein sel jamur akan terganggu. Obat flucytosine efektif terhadap Candida sp, Cryptococcus neoformans, dan sebagainya. Indikasi dari penggunaan obat ini untuk mengobati Cryptococcosis, Candidiasis, dan Aspergillosis. Perlu dilakukan penyesuaian dosis pada penderita gangguan ginjal yang menggunakan obat flucytosine ini. Selanjutnya adalah obat golongan azol. Golongan azol dibagi menjadi 2, yaitu ada imidazol dan triazol. Imidazol memiliki 2 atom nitrogen yang tidak berdekatan dalam struktur kimianya, sedangkan triazol memiliki 3 atom nitrogen yang berdekatan dalam struktur kimianya. Contoh dari obat imidazol antara lain ada ketoconazole, miconazole, clotrimazole, thioconazole, dan econazole. Sedangkan untuk obat triazol contohnya ada fluconazole dan itraconazole. Secara umum, penggunaan obat golongan azol ini memiliki mekanisme kerja dengan menghambat biosintesis ergosterol yang merupakan sterol utama untuk mempertahankan dari membran sel fungi atau jamur. Oke teman-teman, sekarang kita akan bahas obat ketoconazole dari golongan azol. Ketoconazole bukan merupakan antifungi lini pertama, tetapi dapat dijadikan sebagai terapi alternatif untuk berbagai infeksi fungi, seperti blastomikosis, kurmomikosis, dan kokidiodomikosis. Ketoconazole bekerja dengan cara memblok sintesis dari ergosterol melalui inhibisi pada sitokrom P450 pada enzim lanosterol 14-alfa demetilase yang menyebabkan struktur dan fungsi dari membran sel fungi menjadi lemah.
Ketoconazole dikontraindikasikan pada pasien dengan risiko gangguan liver atau risiko hepatotoksisitas yang tinggi. Kemudian, waspada juga penggunaannya pada anak di bawah 2 tahun atau pasien yang menjalani hemodialisis. Penggunaan ketoconazole pada kehamilan dikategorikan oleh FDA sebagai kategori C, dan tidak disarankan penggunaannya pada ibu menyusui. Efek samping yang dapat terjadi pada penggunaan obat ketoconazole antara lain mual, muntah, sakit kepala, alergi, ginekomastia atau pembesaran kelenjar payudara pada pria, kemudian menstruasi yang tidak teratur, serta gangguan hati. Obat selanjutnya yaitu miconazole. Miconazole digunakan untuk menghambat aktivitas dari jamur Trichopiton, Epidermopiton, Microsporum, Candida, serta Malassezia furfur. Miconazole merupakan antifungi topikal yang digunakan pada kulit atau membran mukosa yang terinfeksi. Biasanya diindikasikan untuk penyakit dermatofitosis, tinea versicolor, serta candidiasis mukokutan. Pada penggunaannya perlu diperhatikan pada ibu hamil serta menyusui, dan efek samping yang dapat terjadi pada penggunaan obat ini yaitu dapat menyebabkan iritasi. Selanjutnya adalah clotrimazole. Clotrimazole merupakan obat antifungi spektrum luas yang digunakan untuk mengobati tinea pedis, kurap, panu, otitis eksterna, serta candidiasis vaginalis. Penggunaan clotrimazole tidak disarankan bagi penderita candidiasis vaginalis usia di bawah 16 tahun dan lebih dari 60 tahun. Penggunaan clotrimazole dikategorikan B pada kehamilan serta menyusui. Efek samping dari penggunaan clotrimazole antara lain terjadinya kemerahan pada kulit, kemudian terasa sakit saat disentuh, kulit mengelupas, serta terjadi iritasi dan gatal pada kulit. Apabila terjadi efek samping tersebut, maka disarankan untuk segera menghubungi dokter atau memeriksakan diri ke dokter. Obat selanjutnya yaitu thioconazole. Thioconazole merupakan antifungi yang diindikasikan untuk mengobati dermatofitosis, candidiasis kutaneus dan genital yang disebabkan oleh Candida albicans. Efek samping dari penggunaan thioconazole dapat menyebabkan iritasi dan sensasi terbakar pada vulvovaginal serta vaginitis atau peradangan pada vagina. Jika terjadi efek samping tersebut, maka disarankan untuk menghubungi dokter atau memeriksakan diri ke dokter. Golongan imidazole selanjutnya yaitu econazole. Econazole diindikasikan untuk mengobati infeksi tinea pedis atau athlete's foot, kurap di selangkangan atau juk itch, tinea versicolor atau panu, serta candidiasis. Jangan menggunakan obat ini pada area mulut, mata, hidung, serta vagina. Dan jangan menghentikan pengobatan tanpa persetujuan dokter untuk menghindari kekambuhan. Menurut FDA atau US Food and Drug Administration, obat econazole ini termasuk kategori B pada kehamilan serta ibu menyusui. Selanjutnya, obat yang akan kita bahas yaitu dari golongan triazole. Yang pertama ada fluconazole. Fluconazole merupakan obat antifungi sistemik yang digunakan untuk mencegah dan mengobati kandidiasis seperti kandidiasis oral dan kandidiasis vaginal. Fluconazole bersifat fungistatik dan memiliki indeks terapeutik terluas di antara golongan azole lainnya, sehingga memungkinkan untuk pemberian dosis yang lebih agresif pada berbagai infeksi jamur. Fluconazole bekerja pada enzim sitokrom P450 lanosterol 14-alfa demetilase yang berfungsi dalam biosintesis ergosterol. Mekanisme spesifik berupa pembentukan ikatan atom nitrogen bebas dari cincin azol dengan atom besi pada heme dari enzim. Kondisi ini akan mencegah aktivasi oksigen dan demetilasi lanosterol sehingga menghambat biosintesis ergosterol yang merupakan komponen penting dari membran sel jamur. Nah, hilangnya sterol normal tersebut sejalan dengan akumulasi 14-alfa-metilsterol yang bersifat toksik pada membran sel jamur dan dapat menghentikan pertumbuhan sel. Perlu diperhatikan terkait penggunaan fluconazole pada kehamilan harus dihindari, kecuali pada infeksi jamur berat yang mengancam jiwa, dapat digunakan jika manfaat yang diperoleh melebihi dari risiko yang terjadi. Penggunaan pada ibu menyusui dapat diperbolehkan.
Efek samping dari penggunaan fluconazole dapat menyebabkan mual dan muntah jika dosis yang digunakan lebih dari 200 mg. Obat jamur selanjutnya yaitu itraconazole. Itraconazole adalah obat golongan triazol yang memiliki aktivitas spektrum luas terhadap jamur Aspergillosis sp, Blastomycetes dermatidis, Histoplasma capsulatum, dan sebagainya. Obat ini bekerja dengan menghambat 14-alfa-demetilase yang merupakan enzim sitokrom P450 yang bertanggung jawab untuk mengubah lanosterol menjadi ergosterol pada dinding sel jamur. Terdapat peringatan pada penggunaan obat itraconazole ini. Yang pertama, hindari pemakaian pada riwayat gangguan fungsi hati dan ginjal. Yang kedua, menghentikan pemberian jika muncul gejala gagal jantung. Yang ketiga, obat ini dapat berinteraksi dengan astemisol, terfenadin, cisapride, simvastatin, dan obat jantung, sehingga perlu dilakukan pengawasan pada penggunaan itraconazole. Obat ini masuk dalam kategori C pada kehamilan serta tidak dapat digunakan selama menyusui. Efek samping dari penggunaan itraconazole antara lain mual, muntah, sakit perut, dispepsia, konstipasi atau susah buang air besar, sakit kepala, pusing, gangguan haid, reaksi alergi, dan sebagainya. Obat jamur selanjutnya adalah golongan alinamin. Terbinafin merupakan salah satu dari golongan alinamin dengan mekanisme kerja menghambat enzim skualen epoksidase pada membran sel jamur sehingga menghambat sintesis ergosterol. Terbinafin diindikasikan untuk pengobatan dermatofitosis pada kulit dan kuku. Obat ini kontraindikasi pada penderita yang hipersensitif terhadap terbinafin. Terbinafin memiliki efek samping berupa diare, dispepsia, dan nyeri abdomen. Yang terakhir yaitu golongan polein. Nystatin merupakan golongan obat polein dengan mekanisme kerja berikatan pada struktur sterol yang terdapat pada membran sel jamur, terutama ergosterol. Ikatan ini menyebabkan peningkatan permeabilitas sel dan menyebabkan kebocoran molekul intrasel pada jamur. Nystatin diindikasikan untuk kandidiasis kulit, selaput lendir, dan saluran cerna. Obat ini dikontraindikasikan pada pasien yang hipersensitivitas terhadap nystatin. Efek samping yang ditimbulkan dari penggunaan nystatin tidak bersifat toksik, namun kadang-kadang dapat menimbulkan diare, mual, muntah jika diberikan pada dosis yang tinggi. Terima kasih telah menonton video ini. Semoga apa yang disampaikan dan telah dijelaskan dapat bermanfaat bagi kalian semua. Ditunggu video selanjutnya. Dah.